Perkataan Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bagian daripada agama kalian. Ada pelajaran bahasa Arab gratis yang datang Pak sedikit, tapi kalau bahasa asing selain bahasa Arab berbayar pun rela. Ini menunjukkan sedikitnya orang-orang yang mau mempelajari ilmu syar'i. Sementara orang tua tidak menekankan anak-anaknya memperdalam agama, tapi diarahkan bagaimana urusan dunia. Kalau kita yang sudah lewat usianya begini, bermacara lagi paling tidak hadir ke masjid, cari majelis ilmu biar memberikan pengaruh yang baik. Gunaku HP Pak, tajam lucem tolak jam tak kerasa Pak, video shot itu tidak terasa baginya 1 jam, bahkan ketagihan kalau tidak dikasih nangis berguling-guling. Tapi kalau giliran disuruh belajar huruf hijaiyah, jenuh sudah, tidak ada lagi yang namanya ketertarikan. Itu yang anak kecil ya, membantu acara gulungan sampean rasana pada gitu, mirip rasana. Kita kadang malu Quran yang mau kita tampakkan, berarti malu dengan agama kita sendiri. Sementara ada orang-orang di luar Islam, mereka bangga loh ke tempat ibadahnya, kitab sucinya mereka, kitabnya dipegang dengan gagah, dipeluk. Pertama adalah akidah yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang sifatnya amalan hati. Itu yang akan membangkitkan, dikenalkan siapa sang pencipta, untuk apa kita diciptakan. Tash'uru annaka ta'ishu fi ajwail asri al-awwal. Kalau kamu menyelami kitab-kitab Sahih Bukhari misalkan, atau Sahih Muslim, maka sampean seakan-akan sampean merasakan ada di suasana zaman awal Islam, ma'ar Rasul, bersama dengan Rasul, wa ma'as sahabati, juga seakan-akan kita akan ada pada suasana bersama para sahabat. Kalau berkaitan dengan makhluk silakan Mbak tanyakan, tapi kalau berkaitan dengan ketuhanan tidak boleh kita bertanya. Karena kalau sudah sampai pada tingkat ketuhanan, jangan kita bertanya, cukup percaya. Kalau kita bertanya tidak akan mampu otak kita. Kenapa? Allah sang pencipta maha besar, maha agung, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, diilusi. Itu penjelasan Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah, para hadirin, para mustami'in, semoga Allah meridai kita semua, membimbing, memberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan soleh. Karena kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan diantara bentuk pengakuan kita akan lemahnya kita ini, kita selalu membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah. Duduk di masjid ini untuk mendengarkan, kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan maka tidak akan mampu duduk. Bisa bersandar, pasang telinga, mata, hati difokuskan, itu semua karena Allah.
termasuk keinginan kita yang suka mendengarkan ayat-ayat Quran dibahas, dikaji, itu juga dari Allah. Maknanya apa? Semua ini adalah karunia Allah dan tidak semua orang memiliki dan diberi. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kamu memiliki kehendak melainkan kehendak Allah, Rabb alam semesta. Memang kita dikasih keinginan oleh Allah, ingin berbuat baik, ingin sholat, ingin tinggal di rumah atau bermain asik dengan HP dan sebagainya. Tapi Allah punya kehendak baik. Maka ketika kita sejalan kehendak Allah dengan kehendak kita, artinya dibimbing untuk ke masjid mendengarkan pengajian setelah sholat berjamaah, ini nikmat yang besar. Tidak semua orang sama memiliki keinginan yang baik. Tidak semua orang sama-sama memiliki keinginan yang baik. Maka bersyukur kepada Allah, kita berusaha dekat dengan masjid, memenuhi panggilan-panggilan azan, menghadap Allah dengan takbir sampai salam. Dan sampai detik ini kita melanjutkan majelis ilmu dan kita membahas tentang sampai pada asbabu di'fil iman, sebab-sebab lemahnya iman. Dikatakan wa minal asbabi, dan diantara sebab-sebabnya, al-ibtiadu an talabil ilmi syar'i, jauh dari mencari ilmu syar'i, jauh dari mencari ilmu yang syar'i. Kalau pada zaman dahulu, para jamaah sekalian, perbedaannya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini Allah permudah fasilitas. Ada teknologi seperti ini, tinggal mau beli kitab apa, semuanya lengkap. Kalau tidak mau beli kitabnya, tinggal download di PDF, dalam bentuk PDF sudah sama. Ini kitab yang di-scan jadi dalam bentuk PDF, tinggal kita mau baca saja, mempelajari, mengkaji, atau majelis-majelis ilmu yang banyak. Sedangkan perbedaan pada zaman dahulu, itu fasilitas sangat langka. Kitab jarang. Makanya dalam banyak sejarah perjalanan para ulama mencari ilmu dan mengumpulkan hadis-hadis membutuhkan waktu yang panjang. Imam Bukhari, Imam Muslim untuk bisa menulis dan mengumpulkan hadis dan sahihnya itu bukan sebulan jadi, Pak. Tapi butuh waktu sampai belasan tahun, 15 tahun. Kenapa? Karena fasilitas yang tidak seperti sekarang, di antara sebabnya. Cuman Allah kasih kemudahan mengingat dan menghafal. Jadi seperti misalkan Imam Al-Bukhari ya, sampai dijelaskan Imam Al-Bukhari itu mempunyai kemampuan menghafal seperti scan zaman sekarang. Tahu scan ya? Screenshot HP, di screenshot atau dilihat begini, itu sudah hafal dari pojok ke pojok. Itu belum baca, sekedar lihat saja langsung terekam. Kalau kita sekarang screenshot, Pak,
tapi tidak ada di otak kita, tapi fasilitas yang gampang. Karena itu para jamaah sekalian, di samping teknologi yang semakin berkembang, mestinya kita manfaatkan dalam kebaikan. Di antaranya adalah menyimpan khazanah keilmuan, kitab-kitab, termasuk ikut andil dalam penyebaran ilmu, ceramah-ceramah pendek atau tulisan-tulisan yang bermanfaat disebar di media-media sosial, dan itu baik. Walaupun ya, mengaji dan mencari ilmu yang paling efektif bukan media sosial. Media sosial itu cuman alternatif atau sifatnya tambahan saja. Yang paling efektif dalam kita mencari ilmu ya majelis ilmu ini. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, dan jangan hanya mengandalkan media sosial, karena beda majelis ilmu dengan ngaji di YouTube, ngaji di Facebook, di WA, beda. Bedanya di mana? Di antaranya fadilahnya. Kalau kita hadir di majelis ilmu semacam ini, hadir di majelis ilmu, kan ada fadilah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara hadisnya mengatakan, wa innal malaikata, dan sungguh malaikat, la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, li talibil ilmi, untuk pencari ilmu. Nah, di antara penjelasan ulama tentang malaikat membentangkan sayap, ya secara hakiki membentangkan sayapnya. Karena apa? Suka, senang, ridho kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Jadi duduk begini Pak, bermajelis. Belum lagi kata Nabi, wa innal hitan fil ma la yastaghfiru ridan bima yasna, termasuk ikan-ikan di lautan. Berapa jumlah ikan di lautan? Subung sioning Pak. Kendui kecil-kecil itu, yang kecil, ikan-ikan kecil di lautan. Belum lagi ikan-ikan yang besar. Kata Rasul, mereka minta istighfar kepada Allah untuk ini, pencari ilmu, karena ridho. Belum lagi yang lainnya, kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah fartau fiha, kalau kalian melintasi kebun-kebun surga, tanam di situ. Sahabat bertanya, wama riyadul jannah, apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Hilakuz zikri, halakoh zikir. Jadi kalau halakoh modelnya begini Pak, itu namanya halakoh. Apa? Formasinya ya memanjang, apa namanya? Memundar lah. Formasinya begini. Kalau memang misalkan sedikit. Tapi kalau misalkan yang apa namanya, mau formasi yang lebih dekat, biasanya maju ke depan. Tapi saya tidak mau menganjurkan maju, ya. Tapi mundur maju jangan bagus Pak. Sebab kenapa? Mau maju tak bisa nyandar, tinggal menes nyandar, kalau tak nyandar kan senikah. Yang biasa namun sambil jeda sandaran nikah keluar masuk. Ya tidak masalah daripada tidak ikut pengajian sama sekali. Para jemaah sekalian, kata Nabi SAW, kebun-kebun surga itu adalah halakoh zikir. Apa halakoh zikir? Majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, yang di dalamnya dibahas tentang halal haram, yang dibahas tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Intinya membicarakan masalah agama untuk meningkatkan kualitas keimanan, menambah wawasan, dan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, sifatnya ukhrawi. Nah, ini adalah anjuran untuk jadi santri masuk pondok pesantren. Tidak mungkin Pak, on tua-tua kapin nih.
paling tidaklah nyantrinya itu dalam waktu setengah jam. Syukur-syukur nanti lebih panjang lagi. Dan itu memberikan pengaruh yang baik. Jangan kita menjauh dari majelis ilmu dan jangan enggan mencari ilmu syar'i. Di saat-saat orang sedang gencar-gencarnya mencari ilmu urusan agama, urusan dunia, semakin sedikit orang cenderung kepada ilmu agama. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Kalau sampean kudu mempercayai, coba ilmu syar'i, bagian daripada itu kan ilmu bahasa Arab. Seperti mana perkataan Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bagian daripada agama kalian. Ya, termasuk di situ ada ilmu nahwu, ilmu sharaf sebagai alatnya. Makanya Al-Imam Abul Barakat beliau mengatakan, ketahuilah seandainya ada orang yang mampu mengumpulkan cabang-cabang ilmu syar'i, hadisnya hafal, fikihnya 4 mazhab juga sudah dikuasai, detail dalilnya juga sudah hafal, Qur'annya lengkap dengan tafsir kitab-kitabnya, hadis dengan sanad-sanadnya, semua lengkap. Tapi kata Imam Abul Barakat, cuma satu yang tidak dia punya, ilmu nahwu. Belum mencapai tingkatan mujtahid atau ulama. Kenapa? Ilmu nahwu kan ilmu alat yang diajarkan di dalam bahasa Arab. Nah, kalau umpama ada pelajaran bahasa Arab gratis, lagi yang datang Pak sedikit peminatnya. Tapi kalau bahasa asing selain bahasa Arab berbayar pun rela, yang penting bisa. Ini sudah dari sisi bahasa saja ini menunjukkan sedikitnya orang-orang yang mau mempelajari ilmu syar'i. Sementara orang tua tidak menekankan anak-anaknya memperdalam agama, tapi diarahkan bagaimana urusan dunia. Ini yang jadi soal. Ya paling tidaklah kalau misalkan punya anak 1, 2, 3, walaupun tidak semua anaknya diarahkan jadi ustadz, ya paling tidaklah diantaranya difokuskan mempelajari, memperdalam ilmu syar'i. Kalau kita yang sudah lewat usianya begini, bermacara lagi paling tidak hadir ke masjid, cari majelis ilmu biar memberikan pengaruh yang baik. Timun pas lah tanda ke pengajian sekali Pak, tanda nyari ilmu agama sekali, tunya malolo Pak, 24 jam yang dipikirkan tunya malolo, kalakuan malolo Pak, rodek bang pikiran tunya malolo Pak. Akhirnya apa? Untuk mendekat beribadah kepada Allah berat. Dan itu melemahkan iman kita. Terus wal ittisali bi kutubis salafi wal kutubil imaniyati, selain jauh dari mencari ilmu syar'i, juga jauh dari bersambung atau berhubungan dengan kitab-kitab ulama salaf dahulu dan kitab-kitab iman, kitab-kitab agama. Kitab agama allati tuhyil qalba, di mana kitab-kitab ini kalau dibaca akan menghidupkan hati. Ini kalau kita tidak mempersoalkan masalah tulisan karya para ulama, akhirnya kita kan lebih kepada yang sifatnya hiburan,
media sosial. Buneku HP Pak. Sajam 2 jam 3 jam tak kerasa Pak. Hiburan kan. Beda YouTube, beda TikTok. Iya. Anak kecil ya, video shot itu tidak terasa baginya 1 jam. Bahkan ketagihan kalau tidak dikasih, nangis berguling-guling Pak. Tapi kalau giliran disuruh belajar huruf hijaiyah, jenuh sudah. Tidak ada lagi yang namanya ketertarikan. Itu yang anak kecil ya. Mun tua cara gulun sampean rasana pada kieu mirip rasana. Ya paling tidak mencoba tulisan-tulisan artikel yang mengajarkan agama. Mun misalkan tak melihat kitab-kitab buku-buku para ulama, paling tidaklah ya sering-sering baca artikel tentang agama. Semoga dari situ tumbuh benih mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mau melaksanakan perintah keduanya. Tentu akan berefek, hati kita hiduplah. Bermula dari yang kecil. Fahunaka anwa'un minal kutubi yahussul qari'u bi annaha tastasiru fi qalbihi liman. Maka di sana banyak macam-macam kitab yang seorang yang membacanya akan mempengaruhi hatinya, akan ada iman yang mempengaruhi hatinya. Ya paling tidaklah cari di sini kan banyak toko-toko kitab. Jangan hanya lewati tokonya, sekali-kali mampir, lihat ada buku yang Islami yang meningkatkan iman. Gijala kau mulai buku mujarrabat kok. Urusan dunia sih, kan itu kan urusan dunia saja. Cari buku Islami, ujung-ujungnya urusan rezeki Pak saya ajarin. Ya kan? Cari buku Islami itu yang bagaimana mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, kita menjadi hamba yang soleh, yang bisa menguatkan hati. Banyak sekali. Wa tuharrikud dawafi'a al-imaniyat al-kaminah fi nafsihi wa ala ra'siha kitabullahi ta'ala wa kutubul hadis. Nah di sana kan banyak macam-macam kitab yang bisa mempengaruhi seorang, yang akan menggerakkan keinginan-keinginan iman di dalam hati. Dan kitab yang paling puncak adalah kitab Allah, Al-Quran. Jual Pak Al-Quran itu toko buku Pak. Ya kalau misalkan tidak mau bawa mushaf kecil kemana-mana, sekarang kan tinggal aplikasi, di download aplikasi Quran. Yang penting ada, ya, lengkap dengan terjemahan. Ada yang dilengkapi dengan apa namanya itu, tafsir-tafsirnya berbahasa Indonesia, sehingga tidak membosankan. Kalau misalkan bawa mushaful Quran itu cenderung membosankan mungkin, tapi kita bisa dengan aplikasi, ada terjemahan, ada ini, ada itu, sehingga apa, tidak membuat kita jenuh. Kitab Allah, paling tidak kita siapkan aplikasi Quran. Ya jangan malu Pak. Kita kadang malu Quran yang mau kita tampakkan. Berarti malu dengan agama kita sendiri. Sementara ada orang-orang di luar Islam, mereka bangga loh ke tempat ibadahnya, kitab sucinya mereka, kitabnya dipegang dengan apa? Dengan gagah, dipeluk. Nah,
Kita sendiri dengan Quran kadang malu untuk menampakkan. Ada juga kutubul hadis, macam-macam kitab hadis, dari mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Tinggal kita download saja, kan gampang sekarang. Summa kutubul ulama'i al-mujidina fir raqaiqi wal wa'id. Kemudian banyak juga kitab-kitab para ulama yang bagus-bagus, yang bisa menggetarkan hati, yang isinya nasihat. Tinggal kita cari. Semakin apa, Pak? Cikare tinggal menumbuhkan keinginan saja. Untuk apa? Setidaknya mengobati iman kita yang lemah. Walladzina yuhsinuna aradal aqidati bitariqatin tuhyil qalba. Dan kitab-kitab para ulama yang mereka bagus dalam memaparkan masalah akidah dengan metode yang bisa membangkitkan hati. Jadi ada ulama yang menulis kitab isinya tentang akidah misalkan, tapi menggunakan metode yang lama, metode yang membosankan, sistematis, kayak model pelajaran itu ya, A, B, C. Itu mungkin bagi sebagian orang membosankan. Tapi ada kitab akidah yang dikarang oleh para ulama yang isinya itu membuat kita menyelami makna-makna yang membuat hati dan pikiran bangkit. Tidak membahasakan akidah, tapi mungkin dikemas dengan bahasa yang sastra, sehingga orang yang mungkin tidak suka dengan tulisan terlalu monoton misalkan, dia suka dengan sastra, bisa membaca, bisa memilih kitab-kitab yang mengajarkan akidah dengan bahasa yang bernilai sastra. Mislu kutubil alama Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa ghairihim. Seperti misalkan kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali kitabnya, Pak. Misalkan kitab yang tipis karangan Imam Ibnu Qayyim, tipis kitabnya. Kitab Asrarus Salat, rahasia-rahasia salat, hanya berapa halaman? Sekitaran 20 ke 30 halaman. Jadi menjelaskan tentang masalah salat, rahasianya, tapi bahasanya bahasa yang menyentuh. Memunculkan tazkiyah. Itu ada. Kalau yang mau lebih tebal lagi, judulnya Adda wad-dawa. Yaitu terjemahannya itu ada obat dan penyakit dan obatnya. Adda wad-dawa. Itu bagus kitabnya. Bahasanya bahasa yang indah. Ada lagi kitab Raudhatul Muhibbin. Raudhah, kebun atau taman Al-Muhibbin, para pencinta. Kalau diterjemahkan taman orang-orang yang jatuh cinta. Itu bagus sekali isinya di dalamnya, Masya Allah. Ada cerita-cerita, pengalaman-pengalaman orang yang jatuh cinta. Bahkan cinta diartikan seperti apa. Nah, kalau umpama dibaca oleh orang yang suka dengan sastra, itu sangat bisa membangkitkan jiwa. Dan masih banyak kitab-kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Wa Ibnu Rajab Al-Hambali wa ghairihim. Dan kitab-kitab Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya banyak, tinggal kita cari. Tidak bisa berbahasa Arab, terjemahannya juga banyak. Dan kalau kita kaji,
Jadi paling sakoni na Pak kalau misalnya melek buku isa Islami senikah. Melek. Atau HP kita diisi dengan aplikasi kitab-kitab terjemahan Indonesia. Tidak membosankan. Wal inqita'u an misli hadhil kutubi mal ighraqi fi qira'atil kutubil fikriyati faqat, memutuskan diri dari kitab-kitab yang di atas tadi, kitab akidah, kitab Quran, kitab hadis, kitab-kitab para ulama, tidak mau banyak berkomunikasi, tidak mau membaca, tidak mau mengkaji, tak melek buku sekali misalkan, ma'al ighraqi fi qira'atil kutubil fikriyati, bersamaan itu lebih cenderung, lebih menyelami membaca kitab-kitab teori-teori, pemikiran-pemikiran, kitab fiksi, novel, cerpen, atau kitab-kitab buku-buku yang dikarang oleh orang-orang barat tentang ilmu apa, misalkan ilmu psikologi, ilmu apa segala macam, tanpa mau membaca kitab-kitab Islami. Au kutubil ahkamil mujarradati anil adillah au kutubil lughah al-usul masal mil asya allati tuwarithu qasatul qalbi, atau hanya mau membaca kitab-kitab hukum yang kitab-kitab hukum yang tidak disertai dengan dalilnya, atau kitab-kitab bahasa, atau kitab-kitab usul saja yang tidak memunculkan akidah, di mana kadang kitab ini tuwarrisu ahyanan akan menyebabkan, kadang menyebabkan qaswatal qalbi, mengerasnya hati. Maksudnya apa di sini? Kita bagaimana caranya membuat hati hidup, cari kitab-kitab akidah, karena akidah itu masalah hati, akidah Pak. Karena yang paling pertama adalah akidah yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang sifatnya amalan hati, itu yang akan membangkitkan. Makanya Nabi SAW mengajari para sahabat akidahnya dulu, keyakinannya dulu dimantapkan, keyakinannya dimantapkan, bukan langsung kepada amalan-amalan puasa, haji, sholat, bukan. Ini kalau metodenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan hati dulu, dikenalkan siapa sang pencipta, untuk apa kita diciptakan, terus diceritakan tentang hari kiamat dan sebagainya, untuk membangkitkan hati kita. Timun alung gulung ban urusan hukum malolo Pak, misalkan masalah hukum atau masalah bahasa, tidak juga menambah wahasan tentang masalah hati, juga kadang membuat orang pinter tapi hatinya, ruhnya, spiritualnya tidak pinter. Wa hadza laisa dzamman fi kutubil lugha al-usul wa nahwiha. Katanya di sini, ini tidak tercela kalau hanya mempelajari kitab-kitab bahasa, usul dan yang lainnya, tidak tercela. Bal huwa tanbih liman a'rada an kutubit tafsir wal hadis. Bahkan ini peringatan bagi orang yang tidak mau, yang berpaling dari kitab-kitab tafsir dan hadis. Fala takadu tajid yaqra fiha ma'an nahayal kutub allati tasilul qalbah billah, sehingga hampir kamu tidak dapati ada orang yang mau membaca masalah kitab-kitab di atas, yang kitab-kitab di atas sebenarnya adalah kitab yang bisa menyambungkan hati dengan Allah. Maksudnya ya, kita banyak
mempelajari kitab-kitab Islam, intinya begitu. Dan yang paling pertama adalah kitab tentang akidah, buku-buku akidah, masalah iman. Karena keimanan kita tentu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah. Fa indama taqra fi sahihaini masalan, contoh di sini mun saumpama sampeyan maca kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim, tash'uru annaka ta'ishu fi ajwail asri al-awwal. Kalau kamu menyelami kitab-kitab sahih Bukhari misalkan atau sahih Muslim, maka sampeyan jelasakin kanto sampeyan merasakan seakan-akan sampeyan merasakan ada di suasana zaman awal Islam, menyelami, baca Pak, ma'ar Rasul, bersama dengan Rasul, walaupun belum pernah, tapi kita membaca ini hadisnya Rasul, min siratihim sallallahu alaihi wasallam wa ma'as sahabati, juga seakan-akan kita akan ada pada suasana bersama para sahabat. Min siratihim wa hayatihim, perjalanan hidup mereka, kehidupan mereka, wa tilkal ahdasu allati jarat fi asrihim, dan peristiwa-peristiwa itu yang telah berlalu. Dikatakan dalam sebuah syair, ahlul hadisi hum ahlur rasuli wa in, ahlul hadis mereka adalah ahlur rasul. Kita kan bukan ahli hadis, cuman kalau kita membaca hadis-hadis Rasul, kita seakan-akan bersama Rasul. Wa illam yashabu nafsuhu, meskipun dirinya tidak bersama dengan mereka, bersama dengan Rasul. Wa illam yashabu nafsahu, meskipun mereka tidak menemani jiwa Rasul atau diri Rasul. Anfasuhu sahibu, tapi jiwa-jiwa mereka para ulama alul hadis yang sebenarnya menemani. Maksudnya apa di sini? Kalau para ulama yang jelas paling tahu terhadap hadis, maka paling memahami terhadap Rasul. Kalau kita yang belum alul hadis, ya paling tidaklah kita dekat-dekat dengan kitab-kitab hadis, sering-sering baca itu hadis Rasul, urutannya pertama, tinggal klik saja PC Sareh Sahih Bukhari. Di sini misalkan ini kan ada Kutub Islamiyah, ada Jami'ul Hadis, ini aplikasi Pak, Jami'ul Hadis. Tinggal dicari misalkan Sahih Muslim, klik saja Sahih Muslim. Mau bab apa? Muqaddimah, punya apa? Mau Sahih Bukhari, klik. Udah Pak. Sunan Tirmizi, An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Ini kalau kita baca Pak, belum tentu cukup umur kita dari hadis-hadis Rasul ini. Tapi di samping itu kita minatnya sedikit sekali, menurut tentunya cek minat Pak. Nah, daripada tidak sama sekali, paling tidak kita sering-sering bacalah. Wahada sebab ini, faktor ini yang berupa al-ibtiadu anil kutubil imaniyah, berupa jauh dari kitab-kitab iman dan tidak mau mencari ilmu syar'i, asaruhu badiyatun ala ulaika alladzina yadrusuna dirasat la alaqah laha bil Islam. Pengaruhnya terhadap mereka orang-orang yang hanya mempelajari ilmu yang tidak ada hubungannya dengan Islam, seperti misal kal filsafati wa ilmin nafsi wa ijtima' wa ghriha, yang hanya mempelajari ilmu filsafat,
ilmu kejiwaan, ilmu sosiologi dan yang lainnya, misalkan minal mawdu'at allati sighat bima'zal anil Islam, yang itu sebenarnya menggiring, menjauh dari Islam. Kan ada orang Pak mempelajari ilmu filsafat, ya, tidak dikuatkan dengan akidah dan iman, mempelajari ilmu filsafat. Filsafat kan akal, yang orang boleh berpikir apa saja, bebas. Sehingga dalam sebuah, saya juga dengar ceritanya ini ya, ada seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu filsafat, dia buku-buku filsafat pelajar dibaca, terus dibaca. Dia bertanya, siapa sih yang menciptakan saya? Dia menjawab, yang menciptakan saya adalah Bapak Ibu. Yang menciptakan Bapak Ibu siapa? Terus ke atas, nenek. Yang menciptakan bumi siapa? Tuhan. Yang menciptakan Tuhan siapa? Berarti kalau begitu buat apa percaya kepada Tuhan? Karena semua juga ciptaan. Nah, ini kan bermula dari filsafat. Maka Islam membatasi pertanyaan demi pertanyaan. Kalau berkaitan dengan makhluk silakan Mbak tanyakan, tapi kalau berkaitan dengan ketuhanan tidak boleh kita bertanya. Nah, disinilah pentingnya kita menguatkan dengan akidah dan iman. Karena kalau sudah sampai pada tingkat ketuhanan, jangan kita bertanya, cukup percaya. Kalau kita bertanya tidak akan mampu otak kita. Kenapa? Allah sang pencipta maha besar, maha agung, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, diilusi. Itu penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Karena sang pencipta adalah maha agung, tidak bisa kita bayangkan, cukup percaya. Adapun makhluk silakan. Nah, kalau pakai ilmu filsafat saja tanpa agama kan hancur, rusak pemikiran. Akhirnya apa? Tidak percaya kepada Allah, lahirlah pemikiran-pemikiran ateis dan komunis. Tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini sebelum terjadi pemikiran semacam ini, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum, setan datang kepada salah seorang kalian. Lalu setan menggoda, dalam hatinya muncul pertanyaan. Seseorang bertanya, man khalaqa kadza wa kadza. Ini kan sebenarnya termasuk aplikasi ilmu filsafat ya. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Kan filsafat orang begitu, muncul pertanyaan demi pertanyaan. Hatta idza balagha, sampai pada pertanyaan man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah kan? Ada ternyata hadis Rasul yang sudah mengisyaratkan akan ada pertanyaan demi pertanyaan yang diajarkan dalam ilmu filsafat. Maka kata Nabi, kalau sudah sampai pertanyaan ini, falyata'awwad billah wal yantahi, segera minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena kan dibisik-bisiki pertanyaan demi pertanyaan. Ya mungkin setannya di zaman itu ya setan yang sifatnya jin. Tapi kalau sekarang kan setannya sifatnya manusia, karena mengajarkan pendidikan filsafat untuk menanyakan ketuhanan, meragukan ketuhanan, diajarkan di akademik. Maka solusi yang Rasul berikan, wal falyata'awwad billah wal yantahi, segera minta perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan hentikan telepon apol kompol benoring cara nikah, hentikan. Karena apa? Mun iman aku pun sampean lemah, pas pak kunjuk tojuk pun kenikah tanoro Pak. Ini tidak sedikit cerita dan pengalaman orang semacam ini, ahli kitab kuning, ternyata sekolah di jurusan filsafat, akhirnya Pak merupakan Islam. Bicara Islam hebat, tapi urusan sholat tak sholat. Kenapa? Islam
itu sebatas di omongan saja, hanya di forum-forum. Giliran bila beda adzan adat atau limangkat, mau nasompak wallahi harful qasam salasa misalkan. Jadi orang yang pandai berlogika dengan filsafat banyak, tapi kalau disuruh mengamalkan agama itu bukan hanya sebatas amalan. Makanya jauh dari Allah, lemah iman kita dan lemah pemikiran kita, nauzubillah. Ilmu nafsi misalkan, ilmu jiwa, ilmu kejiwaan, atau ilmu sosiologi, ilmu psikologi ya, ilmu psikologi. Kalau hanya ini yang kita perdalam tambah dengan agama Islam juga akhirnya apa? Hanya pandai menilai orang. Kan ilmu psikologi itu kan ilmu yang menilai orang, Pak. Ya. Cara geraknya bagaimana, duduknya bagaimana, pandangan mata seperti apa. Itu kan ilmu ilmu yang meneliti gerak-gerik seorang, sibuk dengan orang lain akhirnya. Bukan sibuk memikirkan diri sendiri. Kalau duduknya, kan ilmu psikologi begitu Pak ya, contoh kalau duduknya seseorang sendirian, tangannya ditaruh di tempat bersandar itu, sambil bersandar dia taruh tangannya begitu, itu artinya apa? Tandanya orang ini butuh pasangan. Begitu dalam psikologi Pak ya. Kalau mau mempraktekkan, duduknya si fulan begini, karakternya begini, duduknya si fulan begitu, punya masalah, sibuk. Padahal agama tidak mengajarkan sibuk memikirkan orang lain, tapi bagaimana kita sibuk memikirkan diri sendiri. Nah, para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini sudah insya ini, dan pembahasan sebenarnya tinggal sedikit lagi nih. Maka intinya adalah bagaimana kita berdekatan dengan ilmu dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu, atau ditambah juga dengan banyak-banyak membaca kitab-kitab para ulama yang bisa membangkitkan iman. Saya kira demikian, dan mohon maaf nyun sepora manabi banyak salah bandopah kafa bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.